Salam sejahtera saudara-saudara terkasih. Kita akan menyelesaikan eksposisi Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 dengan melihat ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jika kita melihat keseluruhan Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, kejatuhan manusia dalam dosa adalah suatu proses yang terus berkembang. Mulai dari iblis melalui ular menggoda perempuan itu, lalu perempuan itu mulai menimbang-nimbang hingga berbuahkan dosa, yaitu mengabaikan perintah Allah. Perempuan itu melakukan satu kesalahan yang fatal hingga jatuh di dalam dosa. Tuhan telah memberikan perintah secara jelas. Tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, apakah perlu dia menimbang-nimbang? Seharusnya tidak. Dan karena perempuan itu mulai menimbang-nimbang, mempertimbangkan godaan dari si jahat, maka ia akhirnya jatuh pada keinginannya sendiri. Di ayat 6 kita dapat melihat ada 3 keinginan dari perempuan itu yang membuatnya kemudian jatuh ke dalam dosa. Pertama, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Baik untuk dimakan, keinginan daging. Kedua, sedap kelihatannya, keinginan mata. Dan ketiga, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian, kesombongan. Saudara-saudara terkasih, menarik sekali apa yang merupakan 3 keinginan perempuan itu juga yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus pada waktu Yesus dicobai di padang gurun. Pertama, Yesus sangat lapar setelah puasa 40 hari 40 malam. Dan iblis mencobai Tuhan Yesus dengan memintanya mengubah batu menjadi roti. Kondisi sangat lapar. Keinginan daging. Yang kedua, iblis membawa Yesus ke atas gunung dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Keinginan mata. Dan ketiga, iblis mencoba Yesus dengan membawanya ke bubungan bait suci. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jika engkau anak Allah, buktikanlah cobaan kesombongan. Saudara-saudara yang terkasih, 1 Yohanes 2 ayat 16 menunjukkan kepada kita bahwa 3 godaan ini masih terus ditawarkan dunia kepada kita. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Waspada, hati-hati dengan keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan yang menyeret kita jatuh dalam mengabaikan kehendak Allah. Saudara-saudara terkasih, bukankah banyak kejatuhan kita di dalam dosa? Kita mengabaikan firman Tuhan karena keinginan kedagingan kita. Lalu yang kedua, keinginan mata juga begitu menggoda.
Secara umum keinginan mata laki-laki dan perempuan mungkin berbeda. Laki-laki hati-hati keinginan mata terhadap perempuan atau hal-hal yang berkaitan dengan seks. Itulah sebabnya laki-laki begitu mudah jatuh dengan godaan pornografi. Bagaimana dengan perempuan? Secara umum hati-hati keinginan mata perempuan melihat berbagai barang. Wah, itulah sebabnya secara umum perempuan tergoda untuk shopping dan memiliki begitu banyak barang yang wah. Tentang kesombongan, menarik jika kita membaca dengan baik kisah pencobaan Tuhan Yesus. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus diawali dengan jika engkau anak Allah. Dan kalau kita lihat peristiwa sebelumnya adalah peristiwa pembaptisan Yesus. Dan di sana Bapa mendeklarasikan, menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan menyatakan, buktikanlah bahwa engkau anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kesombongan menjadi suatu godaan yang begitu kuat membawa kita jatuh ke dalam dosa. Kita jatuh ke dalam dosa karena kita paling gak tahan ketika ditantang. Kita ingin membuktikan ketika kita ditantang. Dan itulah kesombongan. Sekarang mari kita lihat bagaimana proses itu bertumbuh, berkembang, hingga kemudian terjadi pembuahan dosa, yaitu mengabaikan perintah Allah. Perempuan itu melihat, lalu ada pertumbuhan kenikmatan, ia terpikat. Lagi pula pohon itu menarik hati, dan akhirnya ia setuju pemenuhan dan eksekusi. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya, dan akhirnya ia mengabaikan perintah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, pola pertumbuhan di dalam dosa itu terus disaksikan Alkitab. Misalnya Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ada pertumbuhan kenikmatan, mulai terpikat, lalu dibuahi, dieksekusi. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Demikian juga ditunjukkan oleh kejatuhan Raja Daud di dalam 2 Samuel 11. Ia melihat Batseba ketika sedang mandi, lalu kemudian proses pertumbuhan berkembang, lalu kemudian akhirnya ia mengambil dan tidur bersama Batseba. Saudara-saudara terkasih, inilah suatu proses perkembangan. Mulai dari melihat pembenihan dosa, lalu kemudian terjadi pertumbuhan, mulai terpikat, hingga kemudian ada pemenuhan dan mengeksekusi. Itulah ketika dosa dibuahkan melalui perbuatan dosa, mengabaikan perintah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita mau jujur, pola yang sama terus kita lakukan di dalam kejatuhan, di dalam dosa. Surat Yakobus menegaskan hal ini. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, poin terakhir yang kita mau renungkan dari Kejadian 3 ayat 6 ini.
kita seringkali menyalahkan godaan, menyalahkan keadaan, atau mungkin menyalahkan orang lain ketika jatuh di dalam dosa. Tetapi sebenarnya siapa sih yang memutuskan ketika akhirnya melakukan perbuatan dosa? Poin terakhir ini juga sekaligus meluruskan satu kesalahpahaman. Kita laki-laki seringkali menyalahkan perempuan di dalam kejatuhan, di dalam dosa. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa laki-laki, Adamlah yang disebut sebagai perwakilan manusia dalam kejatuhan di dalam dosa. Itu sebabnya nanti dalam penebusan, Yesus Kristus datang sebagai Adam yang kedua untuk menggantikan manusia menerima penghukuman atas dosa. Kesalahpahaman ini sering terjadi karena kita mungkin membayangkan bahwa Hawa, perempuan itu jatuh di dalam dosa, mengambil dan memakan buah pohon itu, lalu kemudian baru datang kepada Adam. Mungkin kita bayangkan Adam kaget. Namun demi cintanya kepada Hawa, dia pun ikut memakannya, mau sehidup dan semati. Kalau begitu kisahnya, maka kejatuhan di dalam dosa menjadi kisah pengorbanan laki-laki karena cinta. Namun tidak demikian apa yang diungkapkan Alkitab. Maka laki-laki berhentilah terus-menerus menyalahkan perempuan. Jika kita membaca dengan teliti, di manakah Adam sepanjang ular menggoda Hawa, perempuan itu, sampai kemudian perempuan itu mengambil buah itu dan memakannya. Adam, suaminya, bersama-sama dengan dia. Adam ada di situ bersama-sama dengan perempuan itu. Mulai dari godaan itu timbul sampai kemudian perempuan itu mengambil, memakan dan memberikannya kepada Adam, suaminya. Nah, pertanyaannya, mengapa Adam tidak melarang Hawa dan justru ikut makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, yang secara tegas sudah dinyatakan Allah tidak boleh memakan buah pohon itu? Dan jawabannya, karena Adam juga begitu menginginkannya. Ia begitu ingin menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dan menarik saudara-saudara terkasih, 1 Timotius 2 ayat 14, Rasul Paulus mengatakan Adam tidak tertipu. Artinya apa? Ketika iblis berkata bahwa kamu tidak akan mati, si perempuan memang tertipu dan percaya. Ini memang kelemahan perempuan. Tetapi Adam tidak tertipu. Artinya Adam tahu, Adam sadar bahwa kalau dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia pasti mati. Kalau begitu, kenapa ia tetap makan buah pohon tersebut? Apa yang ditawarkan iblis? Sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh manusia. Sesuatu yang begitu diinginkan oleh laki-laki itu, menjadi tuan atas dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Adam berdosa dengan mata terbuka. Dengan mata terbuka, dia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dengan mata terbuka, ia memilih untuk mengabaikan perintah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun kita sering menyangkalinya dan mengatakan bahwa tidak sadar, sebenarnya dosa itu dengan mata terbuka manusia memberontak kepada Allah. Kita sadar, kita melakukan perbuatan dosa, selalu kita lakukan menurut kehendak bebas, sukarela, dan kesadaran kita. Saudara-saudara yang terkasih, dosa memang
awalnya terlihat begitu menarik dan memberikan kenikmatan. Tetapi mari kita ingat, dosa itu sangat ekspansif dan destruktif. Dosa membuat seseorang semakin tidak sensitif terhadap dosa, dan pada akhirnya kita semakin benci penangkal dosa, dan inilah yang membawa kita kepada keseriusan, yaitu pada akhirnya kita akan dikuasai, diperbudak oleh dosa. Saudara-saudara yang terkasih, dosa memang begitu kuat, begitu dahsyat. Namun adakah jalan keluar? Ya, di dalam Kristus. Saya akan mengakhiri perenungan kita dengan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Sebab imam besar yang kita punya, Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih, yes, dosa memang begitu dahsyat, godaan memang begitu besar, dan kita masih berada di dalam kedagingan, kelemahan, dan kerapuhan kita. Namun, kasih karunia di dalam Yesus Kristus jauh, jauh lebih besar dari segala kekuatan dosa. Maka, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu setiap kali pencobaan dan godaan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.